Masih dari Makassar, pemirsa, ikhtiar Bumi Al-Quran Raih Keberkahan dan juga Kuatkan Persyarikatan, Markas Al-Quran Nurul Dakwah Muhammadiyah Mamajang, Kota Makassar, gelar wisuda akbar santri. Suasana khidmat dan haru warnai wisuda akbar santri Markas Al-Quran Nurul Dakwah Muhammadiyah Mamajang, Kota Makassar. Gelaran ini terlaksana di lantai 1 Masjid Nurul Dakwah Jalan Badak, Bonto Biraeng, Makassar. Hadir pada kesempatan ini Ketua Pengurus Masjid Tamrin M. Jalo, Dewan Pembina Masjid Andi Muhammad Yamin, dan Dewan Penyantun Andi Abdul Aziz Halim, beserta orang tua santri. Kepala Markas Al-Quran Nurul Dakwah Firdaus Sabarudin dalam laporannya menyampaikan bahwa wisuda ini diikuti 66 santri dan bertujuan untuk mengapresiasi sekaligus memotivasi para santri untuk lebih giat lagi. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan wisuda akbar. Tujuan kegiatan wisuda akbar ini sebagai bentuk apresiasi terhadap santri yang telah memiliki semangat dalam membaca Iqra dan membaca Al-Quran serta menghafal Al-Quran. Sekaligus sebagai motivasi bagi santri untuk lebih giat lagi dalam melakukan hafalan. Alhamdulillah, dalam wisuda akbar santri Markas Al-Quran Nurul Dakwah tahun 2023 ini terdapat 64 wisudawan dan wisudawati, terdiri dari 31 wisudawan dan 33 wisudawati. Kemudian ada 37 santri dengan kategori bacaan Iqra dan ada 15 santri dengan kategori bacaan Tadarrus, dan yang terakhir ada 12 santri dengan kategori bacaan Tahfiz. Mudah-mudahan nanti ini menjadi generasi. Pembina Markas Al-Quran Nurul Dakwah Zainal Abidin saat membawakan sambutan bercita-cita markas ini akan lahir kader-kader yang berkualitas. Tak lupa ia menyampaikan kekhawatirannya bila mana anak-anak tidak dibentengi Al-Quran, maka bisa jadi generasi di masa depan menjadi. Ketika TPA ini dibentuk, makanya waktu itu kita beri nama dia Markas Al-Quran Nurul Dakwah. Kenapa tidak TPA saja? Karena kita punya cita-cita besar, kita punya mimpi besar. Markas Al-Quran Nurul Dakwah artinya nanti dari tempat ini akan lahir kader-kader, generasi-generasi yang betul-betul berkualitas. Kita ingin ada markas Iqra, ada Tadarrus, dan ada Al-Quran, Tahfidz. Saya ingat kata-katanya Ustaz Agung Tabe, Ustaz saya pinjam. Ya. Ibaratkan warung, meskipun tidak banyak menunya, tapi menunya spesial. Saya, Ustaz Tabe, dan ayah bunda sekalian juga ingin begitu di Nurul Dakwah ini. TPA Nurul Dakwah ini, Markas Al-Quran Nurul Dakwah ini, tidak banyak menunya, 3 di menunya. Tapi insya Allah kita ingin menghadirkan menu-menu yang berkualitas. Ya, Iqra di satu menunya. Menu pertama Iqra, menu kedua Tadarrus, menu ketiga Tahfidz. Iya. Ayah dan bunda, tidak ada yang bisa membentengi anak-anak kita hari ini kecuali kita bentengi mereka dengan Al-Quran. Kalau tidak hanyut. Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mamajang Agung Wirawan mengatakan bahwa pembentukan karakteristik anak sangat ditentukan 65% dari pembinaan rumah tangga, 25% dari pendidikan formal dan informal, dan 10% dari pengaruh lingkungan. Ia pun meminta kepada orang tua santri untuk tidak memberi nutrisi yang tidak halal kepada anak dan juga memotivasi anak setelah pulang mengaji. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya, memimpin istri dan anak-anaknya. Maka oleh sebab itu jika bapak berani, ini mohon izin bapak-bapak, memberi asupan kepada anaknya dari sumber yang tidak halal, maka itu yang akan menghancurkan kehidupan anak istrinya. Nah maka oleh sebab itu, kenapa yang 10% itu lebih berpengaruh dibanding 65 dan 25%? Ternyata ditemukan data, karena tidak ada lagi sinergitas antara 65 dengan 25. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa lancar tidaknya mengaji anak-anak kita
lancar tidaknya hafalan anak-anak kita tergantung dari motivasi orang tua setelah anak itu pulang dari masjid mengaji. Bu, Pak, mulai sebentar. Kalau anak pulang mengaji, pernahkah ibu menanyakan, pernahkah bapak menanyakan, sampai di mana hafalanmu? Pernahkah ibu dan bapak menguji hafalan sang anak itu? Umar Sadik memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan.